Ini ada ya halo juga, Nak. Sehat, Nak? Coba Sehat-sehat. tes mic dulu. Oh, iya. Ya, mantap. Nah, jadi mungkin kalau kemarin teman-teman udah banyak belajar ya dari mulai yang, bikin milestone, habis itu udah bikin belajar tentang FTUI, terus tentang analytics metrics segala macam. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang UI UX ya. Jadi ini Erna nih salah satu orang paling jago mungkin ya di Indonesia ya tentang UI UX ya. Diangkat dulu ya. Jadi, Ya, eee Kak, eee, coba. dan ini jarang banget muncul di publik ya. Jadi ini harusnya momen yang langka nih, teman-teman silakan, sambil di-share materi sama Erna, seperti biasa nanya di ini ya, di grup chat ya. Jadi goal-nya sebenarnya ekspektasinya adalah dari sesi ini teman-teman bisa punya practical knowledge gimana caranya buat bisa nge-improve, UI UX teman-teman ya. Karena mungkin game-nya pada bagus-bagus, tapi UI UX-nya mungkin banyak yang harus di-improve. Nah, sesi inilah yang dipakai buat ngasih insight itu ya. Oke, mungkin gitu. Mungkin silakan, Nak, mungkin boleh perkenalan dulu sama Bitu mungkin boleh langsung, share, sesinya. Oke, bentar ya, gue share screen langsung. Hmm, eh, screen gue apa ya? Belum, masih nah ini udah, oke. Oke. Oke, halo semua, ini udah lengkap ya berarti ya? Kayaknya ada lagi yang bakal join di tengah-tengah ya. Ya mungkin teman-teman yang bisa pakai kamera silakan dong, pakai kamera biar biar lebih seru ya. Oke. Ya, halo semua teman-teman. Eh, gue hari ini kita kuliah malam dikit lah ya. Gue mau share sedikit apa ya? Mungkin dari pengalaman bikin UX di game, gimana sih bikin game UX yang intuitif? Mungkin sebelumnya kenalin dulu. Em, ya kita mulai ya. Kenalin dulu, gue Erna Chai. Gue kreatif lead di Allegrium sekarang. Em, dengan udah 10 tahun lah ya, 12 tahun di casual game, mobile game. Ya walaupun kata Wafi emang jarang banget muncul di publik, emang agak ansos saja dan pemalu. Setelah menjalanin belasan tahun di game, gue bisa bilang gue itu lebih ke generalis karena passionnya di product design yang kayaknya emang harus bisa, ya bukan, maksudnya emang melihat high level semua hal gitu dengan expertise di UX. Buat yang nggak tahu Allegrium, mungkin portfolio Allegrium ya ada Icon Pop Quiz di udah lama ya, 10 tahun lalu, ada Billionaire sama Cash In. Kalau akhir-akhir ini mungkin 2-3 tahun terakhir kita belum ada game baru lagi karena ya kita tahu ya industri game nggak semudah itu ya kita global. Oke. Oke, untuk 30 menit ke depan kita ngapain? Yaitu ya kita mau ngomongin intuitive game UX, cari cara gimana bikinnya. Ya sebelumnya gue pengen ini ya kayak apa ya? Kayak menurut menurut teman-teman arti intuitif itu apa gitu? Kalau nanya-nanya ya ke yang lain, biasanya orang bilang, kalau misalnya dia bilang UX ini intuitif, ketika ditanya intuitif itu apa, biasanya kayak, oh ini make sense. Oh mudah digunain, user friendly, clear, to the point, atau kadang bingung ya, kayak mau jelasin apa, ya gitu deh. Nah, intuitif itu bisa dibilang itu intinya, kalau dibilang intuitif, artinya UI atau UX ini bisa self-explanatory gitu. Dia bisa langsung player itu nggak kebingungan, kayak langsung tahu, yaitu intuitif. Tadi yang gue sebutin itu yang gue sebutin tadi itu semua itu lebih ke hasilnya, hasil dari intuitive UI, kayak dia merasa itu make sense, dia merasa itu user friendly. Jadi gue kalau di tim gue selalu kayak kadang ironis juga ya, UX yang bagus intuitif itu sebenarnya ketika nggak ada komplain, jadi silence. Jadi itu hal, kalau biasa kan orang kalau bikin uh, you, uh, apa ya, visual bagus kan kayak wih bagus ya gitu, tapi ketika di UX itu malah bagus kalau mereka itu nggak komplain gitu.
The big questions, how, bagaimana bikin, gue bakal share 8 step-nya. Pertama, discoverability, itu artinya ketika player mau mencari, mau menuju, mengakses sesuatu, mereka tuh langsung tahu harus kemana gitu. Yang harus dilakukan ya sesimpel visual clarity. Yang jangan ya intinya ya layoutnya jangan yang bingung dengan semua komponennya meminta perhatian gitu. Misalnya ini simple mockup ya, kayak ya ini kayak secara layout itu kayak kalian mau akses, mau play langsung gampang, langsung tahu kemana, mau mau lihat progress player di map itu kemana, mau pindahin ke pindah ganti karakter tinggal swipe, progresnya player tinggal tap mana gitu, setting kemana. Ya ini mockup simpelnya. Gitu. Nah, kalau di sini gue mau jelasin lebih dalam itu di visual clarity. Visual clarity ini kaitannya erat dengan UI design gitu, UI ya bukan UX. Jadi lebih ke layout. Gue kan basicnya itu, backgroundnya itu DKV, jadi pas kuliah itu pernah belajar Gestalt Principle. Mungkin udah ada yang pernah dengar juga ya, karena menurut gue ini applicable ke semua bidang gitu, nggak cuma game, tapi semuanya. Jadi ini emang agak teori, tapi ketika tahu ini bisa jadi panduan lah buat nanti ketika mendesain layout. Gestalt Principle itu sebenarnya prinsip dari psikologi ya. Dia mempelajari bagaimana mata manusia itu ketika melihat elemen visual, memproses dalam otaknya gimana. Dia ada 12 sih, 12 teori, cuma ya gue nggak paham panjang-panjang. Gue bakal share 4 yang menurut gue paling berguna gitu buat UI design. Pertama, proximity. Proximity itu orang tuh kecenderungannya itu ketika lihat benda yang dekat, itu langsung mengkelompokkan jadi satu grup, satu kelompok. Kita lihat ini. Ini gue bisa bilang kalian semua pasti lihat ini sebagai satu kelompok. Ketika ada jarak di antara mereka, bakal melihatnya sebagai 2 kelompok. Ya kalau ini jadi 4 ya. Maksudnya sesimpel ini ya. Ya ini kesannya kayak ya gue tahu sih, cuma basic ini makanya orang bilang harus tahu basic dulu nih, karena kan gue kayak pernah coba, maksudnya ada yang kayak consult gamenya, dan sebenarnya hal kecil ini sering banget kejadian gitu. Misalnya kayak gini nih, ini menurut gue salah nih. Ini kayak ya lu pengen bilang on ini milik siapa sih? Kenapa dia jauh dari siapa-siapa? Ini kesannya seperti 4 elemen yang nggak grouping gitu. Ketika gini kan kita tahu oh on ini punyanya musik, ini on untuk SFX. Sesimpel ini sih ya. Jadi nanti gue bakal kasih contoh-contoh yang emang sesimpel ini aja, karena kalau kompleks bingung ya nanti. Yaitu proximity. Kita ke Gestalt Principle yang kedua, itu similarity. Similarity itu orang tuh cenderung mengkelompokkan sesuatu yang mirip. Mirip itu bisa mirip scale, ukuran, warna, atau apa ya, warna, scale, dan size lah ya. Size. Contohnya, dan shape gitu. Contoh ini tadi kan kurang lebih sama kayak yang tadi, tapi dengan gua ngubah 2 row yang atasnya jadi kotak, dia langsung tuh kalian tuh pasti langsung ngelihatnya ini 2 kelompok berbeda gitu, padahal jaraknya sama. Ketika ganti warna yang bawah nih, padahal sama-sama bulat, itu udah terkesan warnanya berbeda,
mereka kelompok yang berbeda. Ini kalau contoh di game ya main Dota, main apa ya battle game itu kan gimana bedain enemy sama player, biasanya dengan warna ya, enemy pasti merah, kita biru, dari bendera, dari aksesoris karakternya. Ini basic teorinya ya similarity ini gitu. Contohnya lagi kalau misalnya di card game ada kartu lalu kayak oh nggak ada waktu nih buat bikin desain kartunya tapi pengen bedain rarity gitu. Ya sesimpel ganti warna. Karena ya mereka itu kayak satu kelompok tapi yang beda warna ini ya punya kelainan gitu loh. Udah jadi part yang berbeda. Yaitu similarity. Ini kecepatan nggak ya? Enggak, Mbak. Oke. Enggak. Kalau buat Enggak. saya. Lancar-lancar. Ya, wakil semua ya ini ya. Oke, nextnya yang ketiga continuity itu player tuh bakal cenderung ngelihat ketika ngelihat line itu ngelihat path yang paling mulusnya gitu. Mungkin agak bingung coba ya. Ini kan kita kalau lihat ini satu line ketika begini kalian tuh lihatnya apa sih? Nggak mungkin kan? Saya nggak mungkin gitu. Kalian lihat line itu begini gitu. Atau ke sini lalu ke kiri lagi. Nah, kita itu melihat ini bukan 4 line juga gitu. 1, 2, 3, 4. Tapi kita ngelihat ini sebagai 2 line. Satu dari kiri atas ke kanan bawah. Satu lagi kiri bawah ke kanan atas. Yaitu part inilah ya emang psikologi otak kita melihat sesuatu yang visual gitu. Ini kalau di gameplay ya kayak line-nya mau kemana asal mereka player tuh kan kalau di sini nggak yang kayak mikir oh setelah ini ke sini gitu karena ya mereka ngikutin jalur emang udah lahirnya begitulah gitu. Oke, yang keempat nih terakhir yang gue jelasin itu closer kita itu cenderung buat ngelihat sesuatu itu sebagai complete shapes. Kayak ini nggak usah kita bilang ini semuanya garis-garis, tapi kita tahu ini lingkaran, ini kotak. Ya ini ya penggunaannya bisa tanggram game gitu ya. Atau kayak ketika di galeri atau collection ada yang scroll, itu kan shape-nya dipotong nih, tapi kita tahu ini bukan, kita tahu ini kayak shape yang belum komplit gitu, incomplete shape. Kita tahu ada sambungannya nih gitu. Itu yang membuat orang kan pengen scroll apa sih gitu. Menunjukkan ini bisa di scroll. Oke, itu 4 teori Gestalt, emang agak-agak graphic design ya share-nya, tapi ini basic yang berguna banget lah ya. Apalagi yang buat yang nggak pernah cemplung ke graphic design gitu. Oke, kita balik lagi ke step yang tadi. Tadi kan pertama discoverability itu bagaimana player itu mau ke exit, dia tahu harus kemana, mau play mau kemana. Yang kedua itu affordance. Jadi ini intinya kayak secara shape nih, secara bentuk itu player tuh tahu dia interaksinya gimana. Mungkin salah satu contohnya yang tadi scroll ketika ada yang kosong, ketika ada yang setengah, dia bisa oh ini bisa berarti bisa di scroll itu partnya. Tapi intinya kalau di sini dulunya sebenarnya ketika apa yang udah berjalan di market udah works sama orang, kita ya ikutin tuh common visualnya gitu. Yang downs-nya ya inovatif bagus, tapi jangan terlalu inovatif sampai susah buat dimengerti sama orang. Ini contohnya kayak button ya bentuknya ya kurang lebih begini ya. Kalau link biasa udah ada garisnya. Contoh salahnya ini nggak salah-salah banget kayak play, asal namanya masih play itu masih bisa orang masih bisa tahu. Tapi kayak nggak langsung to the point ketika lu ngasih
button gitu. Itu affordance. Step ketiga ya itu comprehensibility, itu ini lebih ke copy. Jadi kayak ya secara ini pakailah term yang eksplisit, yang langsung to the point. Jangan terlalu kayak orang harus hafal, pakai kode Morse. Jadi kayak gini, kayak play, kalau diganti let's, ya nggak to the point lah gitu. Tapi ya mungkin nggak bikin orang itu nggak bisa main ya, nggak game blocking juga sih. Oke, lanjut ya. Step keempat. Ini responsif ya, semua udah tahu. Intinya ketika player action sesuatu itu harus langsung ada feedbacknya. Dan ya do-nya ya feedback langsung lah, mau dia sukses mau dia failure. Downs-nya ya ketika lu tap sesuatu nggak ngapa-ngapain itu kan lu kayak bingung gitu. Ya ini contohnya yang udah biasa ya on off, ini ya udah ketika di tap on ya dia udah seharusnya dia geser lalu jadi off ya. Itu kan udah yang common gitu. Lanjut yang kelima itu predictability. Sebenarnya kan semua player ketika mau ngapa-ngapain itu sebenarnya mereka punya ekspektasi sendiri, kayak oh gue mau tap level select karena mereka pengen pilih level, gue pengen tap chest karena mereka pengen lihat mungkin dalam chest ada apa gitu. Nah yang do ya ketika mendesain kita kan udah tahu itu tujuan apa, yaitu meet ekspektasi player lah gitu. Jangan sampai ketika player tap level select dibawa kemana gitu. Contohnya kalau misalnya di level saga level kan misalnya kayak gini nih, ketika player next level ya nggak mungkin kan dia itu, maksudnya aneh gitu kalau kita bawanya ke kiri karena itu nggak biasa kan. Ekspektasi player harusnya dia ke kanan gitu. Lanjut kita ke step 6, efisiensi. Efisiensi itu bagaimana kan player punya goal gitu, mau kemana, gimana caranya supaya secepat mungkin kita sampein player sampai tujuannya. Ini saya lucunya dulu ini nggak terlalu ya udunya minimal interaction, less effort, lalu ya repetition, jangan sampai orang harus repeat buat bisa kemana gitu. Ini lucunya dulu hampir semua game kayaknya melakukan ini karena ya semua game yang works di market nggak masalah gitu, tapi zaman berubah gitu. Contohnya gini ya, ini step kayak misalnya orang dulu mau main game home lalu ke level select, dari level select lalu ke gameplay. Nah menuju sini aja udah ada 2 step gitu loh. Mungkin dulu ketika 10 tahun lalu game masih baru menjamur gitu, ini bisa gitu. Nah sekarang dengan zamannya semua serba cepat, lalu sosial media, intinya kan kalau mobile game kita itu berantem bukan sesama game doang, kita berantem dengan sosial media, Instagram, Twitter, yang ketika lu ngasih nunggu itu cepet banget buat kehilangan player. Jadi ini efisiensi ini ya kalau bisa, kalau kalian sadar ya sekarang tuh rata-rata game kalau bisa langsung ke gameplay gitu. Karena 5 detik awal tuh 10 detik awal ya penting banget buat nge-retain player. Tuh, lanjut kita step ke-7. Step ke-7 itu forgiveness, itu suka memaafkan. Jadi kita itu ketika bikin UI kita harus bisa mencegah kesalahannya player. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan ya harus bisa, kayak misalnya mereka ketika misalnya salah
salah tap, wah kalau salah tap apa ya? Nanti kalau kepikiran aku kabarin. Jadi downs-nya jangan sampai kita bikin UI tapi nggak mikirin worst case-nya gitu. Kayak player tuh nggak boleh ngelakuin hal di luar planning kita, kan nggak bisa ya. Contohnya ya kayak misalnya masuk salah tab, player dengan mudah buat back atau undo. Lalu kalau di mobile game sebenarnya yang paling wajib itu kita tahu player itu pakai jempol atau jari. Kita ketika misalnya ini buttonnya close, kita harus ngasih hit area-nya lebih gede. Itu misalnya part dari forgiveness gitu. Oke, ke-8 sebenarnya ini kayak somehow result dari 7 step di atas. Kayak setelah player main, tahu merasa kayak udah nyaman gitu ya. Kayak, oh gue mau kemana, harus tap apa gitu-gitu, akses apa. Nah ini membuat mereka itu bisa explore gitu. Jadi ini yang membuat mereka itu mikir, oh ini make sense lah. Semua experience mereka di game itu. Oke, ini 8 step yang kalau kalian mau dalemin bisa cek di ya dimanapun ya, di YouTube atau beli bukunya si Everett McKay. Dia sebenarnya bukan UX game gitu, tapi lebih ke UX dulu sempat di Microsoft gitu lah. Gue ambil ini soalnya apa ya, menurut gue ya bisa di applicable ke ya gue pakai lah gitu di apa day to day. Oke, tadi kan kita ngomongin player ke goal ya, kan sebenarnya ini mindsetnya UX gitu. Player ke goal ini di tengah-tengahnya ini ada apa sih? Di tengah-tengah ini ada friction. Jadi mindset gue sebagai UX designer itu apa ya? Kayak sebenarnya apapun yang kita lakuin, interaksi yang dilakuin player dalam itu sebenarnya sesimpel player mau ke goal, lalu di tengah-tengahnya ada friction. Lalu yang tadi 8 step itu, ketika ada yang nggak terpenuhi, misalnya discoverability, player susah gitu mau ketemu, mau kemana kok kayaknya harus tap, double tap atau apa, mau main kok harus lama, efisiensi, itu part dari friction. Jadi apa ya, tasnya kita sebagai UX itu satu doang sebenarnya. Sesimpel kita bikin player sedekat mungkin sama goal gitu. Friction ini seminim mungkin. Di sini yang tadi dibilang kalau misalnya komponen terbaik itu sebenarnya no friction, tapi kan nggak mungkin ya. Player kan banyak macam. Kita udah nentuin personanya, tapi tetap aja player itu kan nggak bermain dengan satu apa ya, satu cara gitu. Makanya ya intinya prinsipnya kita sebagai UX itu mengecilkan friction sekecil mungkin, jadi player itu sedekat mungkin sama goal. Sesimpel ini ya. Gue share ini soalnya kayaknya nggak usah tahu pusing sama teknisnya, ya mindset kita itu harus gitu ketika diskusi. Kayak mungkin kadang maunya fancy tapi ternyata menjauhkan player sama goal. Misalnya di antara transisi pengen ada story dulu gitu ya. Itu tergantung tipe game, tapi mindsetnya tetap harus ini gitu. Oke, ngomongin player, tadi friction kita tahu ya caranya buat ngecilin friction. Sebenarnya sebelum memulai semua ini, yang paling penting itu sebenarnya mengenal player kita. Ini harusnya part dari game design ya pasti ya. Karena UX itu juga kerja erat lah ya, dekat sama game design. Jadi nggak kenal nggak sayang, maka nggak sayang. Ya player ini kalau gue nggak mau panjang lebar ya, karena kalau player harusnya kalian udah banyak belajar dari game design, tapi kalau buat gue sih player tuh ya sesimpel kita tahu mereka ini mainnya di mana sih.
apakah mereka ini mainnya di HP, mainnya di laptop, PC, atau konsol. Ya ini balik lagi menentukan kayak mereka ini mainnya ketika di HP, di mobile, berarti sebenarnya mereka main di pas lagi ngapain sih, commute kah, atau sambil ngantri gitu. Kalau platform kan beda banget interaksi, beda platform, beda input, beda screen size juga kan. Yang tadi gue bilang, kalau misalnya lu di PC, ya itu kan 1 pixel gitu. Si mouse apa ya, yang panah itu, dibanding kalau di HP yang jempol orang, apalagi cowok ya, itu kan kayak size-nya beda gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita tahu di mobile, ya hit area jangan pelit-pelit amat, karena itu bisa bikin lumayan ya gitulah ya, stres gitu, kayak mainnya stres bukan karena main tuh salah banget lah kalau stres karena kontrol gitu. Nah, yang kedua itu spektrum, ya kayak kita tahu player ini tipe player apa sih? Casual, mid atau high, atau yang 2 tahun terakhir ada hyper casual gitu. Ya, itu menentukan session time mereka ya, kayak beda banget casual, hyper casual versus mid, bahkan yang hardcore ya. Kayak casual main game untuk mengisi jeda waktu. Kalau misalnya mid to high, hardcore, itu lebih kayak mereka emang spare waktu nih buat main. Jadi kan toleransi mereka sebenarnya beda banget nih. Yang casual ketika lu misalnya loading lama gitu ya, loading lama, ya udah bye gitu. Kalau di hardcore, ya kan ya mereka rela gitu loading, nunggu download aset gitu sih. Oke, yang ketiga itu persona. Ini makin mengkerucut, kayak kalau bisa sih bayangin yang main ini siapa ya? Yang main ini apakah karyawati atau anak kecil gitu, kalau bisa umurnya kayak ya 5 tahun lah, ininya jaraknya mungkin 20-25 gitu ya. Jadi turunannya apa? Kalian tuh bisa tahu activity mereka tuh apa. Jadi bisa lebih namanya apa ya? Customize experience-nya, bisa didesain customize buat mereka gitu. Karena kalau misalnya kalian ngambilnya terlalu luas, itu kayak apa ya? Kayak mau jualan tapi nggak tahu siapa yang beli gitu loh. Jadi ya experience yang kalian sajiin nggak tepat sasaran gitu lah. Tuh intinya ya mengerti player kita itu, player raja dah kalau di kita. Oke, udah pas banget nih, udah 30 menit. Oke, takeaways-nya 3, ya intuitive design tuh intinya self-explanatory. Kalau lu harus jelasin atau pas user test, mereka itu kebingungan, ya itu waktunya buat ini ya, review gitu, apa yang pain point-nya di mana. Ini mindsetnya UX, ya pokoknya fiction tuh harus kecil mungkin lah untuk mendekatkan player sama goal. Oke, yang 3, player is the king. Kayaknya udah dari gue. Semoga Thank you. iya. Thank you Nak buat ini ya. Wah ini ya. Ini ya, thank you Nak buat sesinya, ini sangat-sangat ini ya, mencerahkan ya. Ini ada beberapa pertanyaan sih mungkin ya. Ntar juga mungkin dari gua ada beberapa pertanyaan juga, mungkin silakan teman-teman yang mau nanya bisa katakan, bisa nanya. Mungkin aku coba dulu ya ini ada pertanyaan di chat nih dari Angkasa Prahara, boleh Nak dijawabin? Apa ada contoh di mana UX yang merusak immersive player? Kalau tadi mungkin penjelasan UX yang
salahnya mungkin bisa dikasih kali ya contoh-contoh misalkan dari pengalaman lu yang salah sehingga bisa merusak playernya jadi ngerasa kurang imersif gitu ya. Kalau contoh salah ya banyak banget ya, karena pas bikin nih kan kita masih mikir sendiri, masih dalam tim, itu kayak kayak ya sekarang deh challenge-nya itu kayak ketika lu UX yang salah, misalnya lu area mainnya satu layar, lalu ada hal yang interaktif di atasnya lagi, itu kan berarti kayak kayak ada button di game board lu gitu loh. Kebayang nggak ya? Bentar, gue coba cari contoh yang lebih kebayang. Contoh, oke, dulu project lama ya, itu casing nih. Dulu kita sempat bikin RV pop-up ya. Gue nggak tahu Wafi inget gak ya? RV pop-up. Jadi secara komponen lengkap nih. Kayak ada title, ada kayak encouragement text. Misalnya nonton buat dapat free koin atau apa ya. Gue juga lupa sih kontennya apa. Intinya secara komponen dan visual clarity jelas loh. Orang itu bisa baca. Orang itu bukan bisa baca, sorry. Orang itu ngerti gitu. Cuma ketika kita UI test ya, A/B test, ternyata yang works itu yang bahkan cuma image sama button dan satu line gitu. Nah itu kan part dari kalau di yang tadi apa ya? Ya intinya clarity itu sih yang kayak mengurangi teks, bahkan bisa menaikkan klik di button RV gitu. Jadi nanti setelah jawab kalau nanya UX UI yang salah itu nggak salah karena secara komponen ada, tapi ketika gua ubah jadi cuma sesimpel gambar satu line gede title dengan button itu lebih works, berarti sebenarnya ya gimana pun itu lebih intuitif karena buttonnya langsung manggil gitu. Player tuh nggak terdistraksi dengan noise di sekitarnya. Oh sih. Berarti UX itu bukan true false ya, tapi kayak lebih ke friksinya lebih kecil lagi gitu kan ya. Jadi lu bisa improve terus biar friksi makin kecil. Okay. Percayalah si UX itu UX bukannya kayak matematika 1 tambah 1 jadi 2 ya. Itu kayak peribahasanya banyak jalan ke Roma karena layout itu bisa banyak banget. User flow bisa banyak banget. Gimana ya itu tanggung jawabnya UI UX dengan mengerti playernya, mendesain sesuai kebutuhan player gitu. Tapi yang perlu diingat, player itu nggak bisa disenangin semuanya. Maksudnya semua player kita nggak bisa bikin senang gitu. Makanya perlu yang tadi kita harus mengenal player yang game ini buat siapa sih? Jangan sampai yang komen kita buat casual, yang komen hardcore gitu. Kurang challenging lalu bikin challenging. Kan salah kan? Udah tolak belakang gitu. Gitu sih. Mungkin dari Calvin silakan mau nanya. Memang gini ya, kalau UI sebenarnya saya bingung mau nanya gimana. Kalau misalkan saya post UI-nya saya terus Mbak Erna ngasih komentar, itu bisa nggak? Oh, bisa nanti di end of presentation-nya ada email gue kok. Gue seneng banget ngulik apa ya kalau ada yang konsul gitu seneng banget karena buat gue UI UX itu kayak puzzle gitu. Lu punya segini banyak feature, lalu lu kayak bagi-bagi ke beberapa step, masukin jadi kayak puzzle gitu. Jadi ya feel free sih. Oh, menarik tuh guys, dikasih jasa service gratis loh guys. Ya tapi ya enggak ya sebisanya ya kalau lagi lowong. Maksudnya kayak kalau lagi inilah lagi bisa, jadi jangan kayak nggak dibalas atau tiba-tiba di Pundung ya. Twitter gitu ya pundung. Jadi takut. Oh, kalau saya misalkan post di chat Zoom ini terus Mbak kasih komentar sedikit gitu loh. Oh, boleh. Ini saya udah post lagi loading. Nah, ya ini. Oh, masuk. Okay. Oh ya, oke, mantap. Mungkin sambil nunggu loading ya. Main menu dari gamenya saya gitu. Di awal. Jadi pemain masuk
langsung ke main menu ini. Bentar ya, coba kita. Mantap ya, langsung studi case. Iya, tadi gue juga mau bikin studycast, bingung kan mau apa, ya udah nggak jadi. Kita coba bawa ke slide ya. Ya, silakan. Mbak. Ini studycast nih. Dan live ya, waduh jadi deg-degan. Dijudge ya, dijudge. Ya, wah beneran nggak? Om Dodo nggak ini? Oke. Ini game apa? FPS ya? Yes, FPS like survival horror seperti itu. Oh, sebenarnya kalau kita di Allegrium sangat jarang kalau misalnya button itu ada teksnya, karena kita merasa kalau UI-nya ada penjelasan sebenarnya itu kayak berarti visual iconnya ini agak fail gitu loh. Cuma kalau Oh, ini Hasan, untuk menjelaskan Mbak aja gitu, supaya oh tahu gitu. konteksnya apa. Iya, maaf. Gue kira di gamenya langsung ada begini. Enggak ya, buat konteks saja. Oh alah, gue kira juga gitu ya. Sorry. Gede banget ya, iya. Ini home ya? Atau dia lagi in game lalu ada 5 button ini, Calvin? Vin, kamu ke-mute, Vin. Calvin, kamu ke-mute. Oh ya, jadi misalkan pemain masuk dia langsung di halaman ini. Jadi 5 button ini langsung ada di samping. Langsung ada di samping ya? Ya. Sebenarnya kalau dari mungkin kalau mau komennya lebih ke si ikonnya mungkin kurang menjelaskan ya, kayak store nggak common gitu dengan kotak-kotak ini. Kalau misalnya nih gue tutup si penjelasannya, gue itu mungkin bisa nangkepnya cuma si ini gitu. Dan yang setting ini biasanya icon buat mission. Jadi secara ikonografi ini misleading. Ini kena ke yang tadi tuh yang pertama banget, discoverability gitu. Kayak player tuh lalu satu ini tap to play nggak ada. Jadi gue kayak, gue harus ngapain setelah ini, clueless. Jadi kenanya ke yang pertama tadi itu ya, yang discoverability. Ada icon-icon yang kayaknya langka, yang asing, lalu susah dicerna, lalu next-nya gue harus ngapain, nggak ada CTA, itu menurut gue krusial poin gitu, karena ketika player nggak tahu ngapain dan nggak niat keinginan mainnya itu dikit, ya masa mereka bakal caw gitu kan. Jadi ini sih lebih ke CTA-nya nggak ada, jadi orang kayak next ini gue ngapain. Kalau saran dari Mbak Erna gimana supaya saya bisa mengarahkan pemain bahwa oh ini loh explore loh. Kalau mau main mencet explore loh kayak gitu. Apa buttonnya diubah jadi warna kayak kuning atau dia beeping or maybe ada. Itu yang di PC atau di mobile? Mobile. Mobile. Ya. Kalau di mobile sesimpel si tap to play, yang pasti ya tap to play, tapi jangan yang, karena ini FPS ya, FPS itu biasanya berarti kita pengen player itu imersif gitu dengan gamenya. Jadi biasanya elemen UI-nya secara desainnya itu lebih apa ya, lebih subtle gitu, bukan yang kayak lebih nyambung sama environment-nya. Jadi ketika tap to play bukan berarti gue minta yang ada balok ininya, tapi cukup dengan teks, dengan outline itu udah cukup. Intinya biar nggak terlalu, karena kita pengen kalau FPS ya imersif lah, lebih imersif. Nah kalau buat store ini sebenarnya menurut gue nggak ngerti emang apakah mereka tuh butuh 5-5-nya ini di satu deretan gini gitu. Kayak player status bukannya mending kayak di kiri atas gitu. Kayak kalau lu biasa Clash of Clans, ya itu kan udah biasa tuh, orang udah
Intinya kalau gue ya, kalau bikin game, bikin semua deh, desain segala macam. Satu itu apa? Nyontek aja, nyontek dari game yang udah works gitu. Supercell lah contohnya, kayak ya mereka kan punya banyak resource gitu untuk bisa user research, play research gitu. Pasti mereka udah punya data di balik apa yang mereka bikin gamenya. Jadi kalau bisa di mereka itu sukses, kita ikutin aja ya. Karena itu berarti jutaan orang udah mainin dan terbiasa gitu dengan UX-nya mereka. Jadi kayak player status gitu. Kiri atas misalnya. Kalau gue ngeredesain patch ini, gue bakal pecah ini semuanya. Kayak player status ya di atas, lalu mungkin si currency-nya bisa di sebelahnya. Daily mission sama setting bingung nih. Daily mission enggak ya, equipment ketika main, equipment harusnya di kiri bawah nggak? Lalu kan yang penting itu berarti si equipment yang bakal sering diakses pas main itu equipment sama, harusnya equipment aja ya. Nah itu berarti antara di kiri bawah atau kanan bawah, karena ini berarti kan mudah diakses. Layer status sama setting itu harus di bawahnya hierarkinya, karena mereka itu ketika lu main, lu nggak sepengen itu tahu kan, nggak yang kayak harus gua tap pas main, nggak. Jadi berarti mereka agak jauh dari tangan, itu nggak apa-apa gitu. Kayak misalnya setting di kanan atas kecil aja, player status di kiri atas, lalu si currency ini di tengah aja, karena mereka cuma informasi, bukan sesuatu yang di tap gitu. Jadi kayak agak tengah, agak jauh dari tangan, thumb rule ini nggak apa-apa. Lalu store itu banyak macam ya, kayak karena kita pengen dia nge-tap, bentuknya kecil aja, tapi misalnya pas lagi ada promo, munculin banner segede-gedenya misalnya. Tapi store bisa kalau di sini, harusnya di area thumb rule ini sih ya. Jadi kebayang nggak, berarti kan ini kayak semuanya dipecah sih. Gimana? Dipecah tuh maksudnya gimana? Sorry, maaf. Mungkin gini, Nak. Mungkin kalau gue bantu ya, kalau lu sebagai UX designer nih, ketika dikasih problem buat gue ada kebutuhan ada UI seperti ini gitu, thought process itu seperti apa sih? Jadi ini kan startingnya Kevin udah ada nih. Nah dia kan lagi nanya kira-kira kalau lu yang desain ini kira-kira seperti apa? Nah kira-kira thought processnya apa nih? Let's say gamenya ini memang butuh ada akses ke store di menu ya, store ke equipment, daily mission, sama setting, ada angka yang ya itu mungkin kayak duit atau apa gitu ya, sama ada ekspor kan ya. Nah kalau lu kira-kira gimana gitu, kayak sehingga mungkin teman-teman yang lain juga, oh gue bisa pakai thought process yang sama nih ketika gue desain UI gue di screen lainnya gitu. Saya yang paling penting tuh tahu jadi kan satu image satu patch itu lu mikirnya harus kayak banner gitu, kayak ada visual hierarki, kayak yang pengen lu clear tab itu apa, yang bakal mereka tap itu apa. Jadi kalau tadi itu gue itu kan bilang, gue bisa coret-coret ya, bentar ya. Oke. Jadi kan pas main sebenarnya yang player bakal sering akses kan si equipment, karena kan kebutuhan buat main. Jadi equipment kalau gue bakal masukin ke sini, equipment misalnya. Karena penting gitu ya. Apa? Karena penting ya, jadi karena sering diakses jadi ditaruh. Karena pas main dia yang bakal lu tap gitu. Di antara ini sih sebenarnya, karena ini thumb rule kan, kalau landscape. Lalu kayak ini kan bukan CTA, bukan button. Jadi mereka itu ya mungkin bisa di sini aja. Ini ya, ini tanpa mendalami player ya, tapi kalau sekilas kurang lebih gitu. Lalu daily mission ini sesuatu yang pas main muncul nggak sih? Pas main di levelnya itu enggak.
Tapi itu jadi kayak reward misalkan pemain udah ngelakuin sesuatu, kasih reward. Oh, ya itu berarti diakses setelah end game ya. Iya. Setelah end game balik lagi ke main menu, baru kan di daily mission-nya ada kayak semacam pop up. Ini ya udah Iya, selesai loh. iya. Kalau gitu sih, gue bakal titik beratnya di kiri misalnya ya. Berarti misalnya di sini daily mission, lalu atasnya store gitu. Ini kenapa gue kelompokin gini? Biar mereka tuh nggak terlalu berantakan. Ini yang gue bilang gue pecah, tapi ini kan di sini. Lalu ada apa? Ada store. Store ini gue masih galau sih mau di sini atau di sini. Kanan itu jadi di kiri di kanan, terus play-nya itu di tengah gitu ya. Explore ini kan play, jadi dia dibawa ke tengah. Ini ada explore apa sih? Emang ada yang di bawah ini? Sebelah kanan bawah itu kan ada tombol explore. Kanan bawah tombol explore. Nah, itu sebenarnya tombol play ya gitu ya. Tombol play. Kanan bawah ya ampun. Ketutupan sama ini Zoom ini loh. Oh, iya. Oh alah. Pantesan kok kayak nggak ada. Tunggu kecilin. Di view zoom-nya diubah nak, jadi ada yang ke orang sama layarnya nggak kepisah tuh, namanya apa di sini nih? Side by side gallery, jadi biar nggak kalangan. Oh ya ampun, ya. Oke, jadi explore ini menurut gua juga ambigu secara kalau tadi apa ya? Ininya step yang ke berapa tuh? Bentar. Wording ya berarti ya. Iya, wording, karena explore itu seakan-akan comprehensibility ini loh, orang tuh nggak gampang ngerti ya. Oke, jadi kalau mau, tapi gue merasa secara ininya masih nggak cocok dengan gamenya, padahal backgroundnya udah keren banget nih, udah mencekam, tapi secara UI-nya ini masih UI yang techy gitu loh, apa ya? Nggak imersif sama gamenya, padahal ini kalau bikin first person shooter, lu bikin icon itu yang nyatu gimana ya, nyaru, tapi tetap masih bisa di tap. Jadi kalau gue bakal bikin iconnya yang nggak ada blok-blok ini loh. Explore di sini ya udah tap to play, atau ini yang serem apa ya? Maksudnya kayak dibikin gitu lebih ya? nyambung. Jadi kayak teks darah gitu. Ke darah gitu caranya. Nah ini ya, tapi jangan sampai, kalau menurut gue ya, jangan di sini kayak play. Nah ini nggak nyambung, ini ke estetik ya, ini nggak nyambung gitu sama gamenya, karena lu harusnya bikin yang imersif. Nah ini tadi kena yang soal copy, kayak explore itu seakan-akan gue kalau masuk sini gue bakal explore apa ya, collection atau map atau apa gitu, jadi ini ambigu gitu. Yang paling sering mungkin kalau di mobile itu kan pattern play ini udah cukup, tapi menurut gue untuk game kayak gini FPS itu yang apa, teks putih dengan background, misalnya kayak tadi idenya Wafi pengen ada darah, nah ini kan juga lebih nyatu gitu dengan tema gamenya, padahal pocongnya udah serem tuh di belakang. Itu sih, Calvin, menjawab nggak ya? Atau masih bingung? Sangat menjawab dan sangat ngasih insight. Mungkin bisa jawab dulu pertanyaan teman-teman yang lain. Kalau mungkin udah nggak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya masih banyak nge-post UI buat studi case lagi di chat. Yang lain mungkin kita dan pertanyaan dari si Mukrom kali ya, itu mungkin menarik. Tadi kan lu juga bahas tentang UX-nya harus dites dulu gitu kan ya. Dia juga nanya sih kayak mungkin dia nanya tentang minimal beberapa orang biar nggak bias, atau mungkin dari lu mungkin bisa jelas juga kayak sebenarnya UX tuh biasanya gimana sih, kayak mungkin best practice buat testing UX tuh kayak gimana gitu ya, berapa orang, proses seperti apa gitu yang cukup valid nih, jadi teman-teman bisa pakai nih. Wah ini agak tricky ya, karena kalau game tergantung cara main company-nya. Kalau kita sekarang, kita itu 1-2 orang cukup. Kita nggak banyak-banyak, kenapa? Karena cara main kita itu kita bikin game kayak
kayak berapa persen doang ya, 50% bener-bener core experience-nya doang, core experience, 2 minggu submit. Nah, ngecek dia ini sukses atau enggak dengan real player gitu. Jadi kayak marketnya biasanya 200 orang gitu, di marketingin kan. 200 orang, KPI kita itu CPI dan apa namanya tuh, session time gitu, engagement, 2 itu. Jadi kalau dibilang berapa orang, kalau di internal karena waktu kita ini, jadi makanya gue bilang tergantung cara studionya, cara mainnya gimana gitu. Jadi ketika kenapa cuma 2 orang cukup ya, 2 orang untuk dapat usability, dapat usability ini, masalah usability gitu. Kalau usability biasa itu kalau udah kena pasti cukuplah 1-2 orang pasti udah punya komplain. Misalnya lu tab nggak ngasih feedback itu ya pasti dikomplain gitu lah. Jadi makanya 1-2 orang pasti dapat. Tapi yang deep banget ya mungkin emang harus banyak orang ya. Emang gimana pun kuantitas pasti pengaruh, kayak ya mungkin emang dia bukan playernya, kita kan gitu ya. Gue bukan player puzzle, makanya gue nggak ngerti nih gitu. Jadi kalau misalnya kalian tuh emang bikinnya emang bisa buat berbulan-bulan, maksudnya mid core ya mungkin emang user testing ya. Gue agak ini deh, agak tricky gitu loh. Mungkin Tergantung ini. nah kalau ini mungkin konteksnya kan ini teman-teman ini kan mereka semua lagi ini tuh junior ya. Jadi timnya cuma 1-2 orang, 3 orang, ada 5 gitu ya. Tapi kurang lebih mereka belum pengalaman, tapi mereka punya beberapa ide produk yang menarik gitu kan ya. Tapi butuh di-improve UX-nya. Nah, kira-kira apa sih practical advice yang bisa dipakai mereka? Misalnya contohnya nih, caranya gimana gue mau ngevalidasi? Mungkin kalau buat sampai testing 2 orang, mungkin kurang praktikal ya. Misalkan bisa nggak ya, kayak misalkan gue nyoba ke tim gue atau nyoba ke beberapa orang, itu gimana sih biasanya cara ngevalidasiin UX? Tadi misalkan apakah cuma dengan gambar doang nih misalnya nih, kayak Calvin nih, atau harus dibikin build-nya, atau harus orang tertentu, jangan yang kayak gini gitu ya, mungkin lebih ke sana kali ya? Oke. Ya kalau gitu, ya gue mikirnya tadi udah di company ya, sorry ya. Kalau buat Iya. ini, yang paling penting orang di luar project. Orang di luar project. Nggak boleh orang dalam project, karena kita udah bias banget deh. Mau kayak, ya kita bikin fitur A, oh ngerti gitu. Ya kita yang bikin kan, gitu. Gimana ya? Nah, harus orang di luar project, dan jumlah itu kalau buat masih, apa ya, kalau 1-2 orang berarti gue anggapannya gamenya ini ya, kasual, masih masuk kasual. Itu ya 2 orang, 3 orang cukup untuk mengcover usability issue gitu loh. Kayak mereka pas lu main, ya lu liatin mereka, yang paling penting tuh core experience mereka pas main-main tuh gimana gitu. Ya itu ya, paling penting ya orang di luar project, jumlah ya 2-5, nggak perlu yang sampai, lalu pilih orang yang tepat ya. Jadi walaupun 2-5, kalau lu emang bikin game horor nih mungkin buat cowok gitu, ya ke cowok, jangan kayak ke cewek, nanti cewek bilang, "Wah ini terlalu serem," gitu, lu bikin dia nggak serem ya kan, jadi nggak bertolak belakang lagi gitu. Mungkin kalau ini Nggak menjawab nggak ya? mungkin itu tadi gimana tuh? Mungkin cukup menjawab ya, buat ke Mukrom? Oke. Ya, jawab. Nah, mungkin dari Siapa gua yang nanya? ada tadi si Mukrom ada tadi di atas di chat. Chatnya banyak nih. Lu bisa lihat chat tuh di bawah. Oh iya ya, gue lagi lihat. Nah, mungkin kalau dari gua mungkin pertanyaan tadi, apakah testing UX-nya itu harus berupa kayak build dicobain ke player atau bisa Oh pakai iya, gambar tadi aja tuh kayak Calvin? Cobain gambar-gambar kalau aja. gue Tuh. punya bandwidth-nya, prototype tuh wajib sih. Prototype langsung main, karena beda banget kita lihat dengan kita main. Jadi nggak, di desain kita sering banget di mockup itu, oh ini bisa nih, seru nih, pasti mainin, ya elah bosen banget gitu.
Ya jadi gimana pun harus dimainin. Kalau di HP ya harus di HP. Bahkan lu di Unity nih, lu main play klik pakai ini apa mouse itu Ya, pas enak nggak gitu valid ya. gitu. Jadi harus itu Sih. harus real device karena interaksinya kan beda. Ya, sih. Oke. Terus semoga aja buat teman-teman ya. Jadi ini konteksnya sebenarnya rakyat semua harusnya buat bikin game buat mobile nih. Karena emang kompetisi kan kompetisi buat mobile ya. Dan terutama buat di Pokoknya Android sih, mobile, nggak iOS. kalau iOS mobile smartphone. ingat toleransinya kecil, mereka itu gampang banget buat sat. Apalagi sekarang kan gampang banget ya pindah-pindah app. Ya. Oke, mungkin kita tinggal 5 menit lagi. Silakan ada satu pertanyaan terakhir mungkin, boleh? Teman-teman, ada lagi pertanyaan lagi nih. Wah, Calvin banyak banget nih ya. Oh, ada lagi nih Angkasa Prahara. Apa yang bisa lagi bisa. Wah, ini kayak pertanyaan optimasi yang kemarin ya. Sabar ya guys. Mungkin lebih ke yang UI UX kali ya. Itu nanti mungkin karena gue mentornya ya. Terus sama tanya sama gue aja kalau yang masalah optimasi ya. Tapi mungkin nanya ke Erna lebih kayak gimana bikin UX-nya aja kayak. Jadi tadi mungkin menurut gue menarik tuh studi case-nya Calvin ya. Jadi mungkin tadi bisa dipakai. Nanti kalau ada waktu silakan email Erna ya. Kalau Erna lagi kosong kayak bisa dikasih komentar. Gitu kalau lagi kosong aja tapi. Oke. Silakan ada lagi teman-teman. Nah, mungkin satu lagi nih, Nak, mungkin sebelum itu ada ini nggak, ada mungkin contoh beberapa referensi website website atau apa ya, link gitu yang teman-teman bisa pakai gitu ya buat cobain atau misalnya contoh, tadi kan lu nyontek ya, daripada bikin sendiri nyontek aja kan atau biasanya kalau lu caranya nyontek gimana sih? Misalkan kayak metode mencari contekan yang baik seperti apa gitu misalnya, atau kayak, buat belajar UX lebih jauh lagi di mana gitu ya? Wah, cara nyontek ya. Emang SMA nggak pada nyontek ya? Maksudnya Cara nyontek nyontek buat UX. iya. Cara gue saya sesimpel kalau misalnya nih kita ada satu game, sesimpel lu mainin game kompetitor 3 sampai 5 lu mainin. Lu bandingin experience mereka gitu. Personal lu merasa paling bagus itu yang mana? Ya biasa kalau gue screenshotin tiap patch-nya ya sampai memori HP hampir Menarik penuh ya, ya. Jadi menarik ya. ya, jadi lu screenshotin lu mainin lu experience sendiri game-game kompetitor karena kan gimana pun lu bikin tipe game setipe mereka dan kalau bisa game yang kalian pilih itu yang emang udah sukses gitu. Ya apa ya? Karena berarti mereka valid. Ya mungkin marketingnya jago iya juga tapi gimana pun pas lu mainin lu tau lah kayak ini karena marketing atau karena gamenya sendiri. Jadi biasanya mainin sendiri lalu kayak screenshot karena ya kita kan nggak menghafal semua game yang kita main. Catet ketika lu kayak pas lagi nemu sesuatu yang kayak wah ini menarik banget nih di sini gitu. Gue agak lupa ya tapi gue biasa kayak oh ini pokoknya pasti dia itu misalnya sekecil interaksi misalnya lu bawa baru-baru ini gue main satu game masih dites sih lu 3D object ketika lu misalnya drag and drop game gitu ya lu pas drag misalnya dia bunga kelopaknya itu ke bawah angin nah itu kan hal detail yang mungkin pas kita desain kita lupa gitu cuma ketika lu main ini lu kayak oh ini lucu ya lu catet nah ini kan jadinya ya intinya kalau gua referensi gitu lu banyak referensi lu gabungin jadi di dalam game lu sesimpel itu ya nyonteknya lalu ya Itu mungkin dengan itu dengan ada referensi lu kayak punya akal gitu loh kayak oh ya kalau gini gue bisa A gue bisa B versus ketika lu nggak main apapun lu main dengan pengetahuan lu bikin dengan pengetahuan lu sendiri pas saat itu
itu ya lu bakal mentok di pengetahuan lu itu doang gitu. Jadi ya cara nyonteknya gitu ya mungkin. Kalau sih. website Itu banyak. sangat menarik ya tadi. Mungkin buat teman-teman cari game referensinya, cobain main, screenshotin, catetin ya itu mungkin menurut gue sangat praktikal tuh. Oke. Nah ini mungkin kita udah habis tapi satu pertanyaan lagi kali ya terakhir ya. Dari Dan nih, dari Anwa. Apakah kalau terlalu interaktif bisa buruk? Dan kapan Hah? kita bisa bilang udah berlebihan? UX-nya berlebihan gitu. Ada nggak sih konteks UX berlebihan, terlalu interaktif gitu? Gimana ya? Enggak ya. Kalau berlebihan kalau sampai ke teknikal gitu. Lu bikin animasi bagus banget gitu. Waktunya juga nggak lama, maksudnya kayak tetap intuitif, tetap cepat, nggak bikin friction, tapi ternyata di awal loadingnya lama. Nah itu friction. Nah itu kena ke technical ya, ke technical side gitu. Ya kalau misalnya secara udah polis banget animasi, aset, ya karena dibilang udah over itu kayaknya enggak ya. Selama nggak di impact ke teknikal, menurut gua sih nggak ada yang over ya. Kalau bisa lu polis aja tuh terus sampai kinclong. Atau mungkin dari Mas Daniel mungkin mau jelasin dulu maksudnya apa sih? Terlalu interaktif tuh apa? Gue juga nggak ngerti nih. Terlalu interaktif tuh Ya, gimana? itu Apa dia kayak, sampai ngomong sendiri gitu aplikasinya? wah itu juga. Boleh silakan. Gue open chat ya. Kayak di game kami kan game kami tentang mukul-mukul nih. Jadi kami bikin gamenya kok dipukul biasa kan kayak menarik ya. Tambah dong biar terbang. Ah terbang doang, tambah lagi asap. Ah, asap doang. Kalau misalnya jatuh terbang ke Oh, kamera, pecah kacanya, pecah lagi kaca. Jadi Oh, ada terus VFX-nya fuse-nya. gitu ya. Nah, terus selain itu mungkin kayak misalnya ada icon, terus kami rencana ada skill gitu kan. Skillnya itu sebetulnya nggak kelihatan, cuman apa namanya nggak perlu dilihat terus. Cuman ada masukan nih dari tim kan, biar kalau lagi aktif kelihatan dong gitu. Itu kayak gitu tuh terlalu berlebihan kah? Atau itu masih oke nggak? kayaknya itu bukan berarti berlebihan deh. Ini berarti di gamenya lu ada skill aktif tapi nggak ada feedback, betul nggak? Ya feedback secara UI nggak, tapi karakternya kelihatan lah ada mesinnya segala macam. Oh, secara UI nggak ada, secara VFX ada. Ya, ya. Oh, kalau itu selama yang VFX-nya jelas, ini tergantung UX apa ya? Kayak pertanyaannya perlu nggak player tuh tahu skill apa sih yang lagi aktif gitu? Apakah mereka itu udah namanya apa ya? Familiar dengan icon skill-nya. Kalau nggak familiar, menurut gua nggak usah munculin. Toh lu cuma nambahin noise, tapi orang ketika lihat icon itu nggak ngerti gitu. Iya. Kalau misalnya Itu skill pose-nya ini ya. ternyata di game ini cuma ada 5 gitu ya. 5 gampang ya, kayak cepat sepatu terbang. Ya, ya. Nah, gitu-gitu kalau ada 5 masih jumlah yang ini dan sering maksudnya kayak sering mudah dipahami, munculin, menurut gua masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang skillnya kayak udah 20-an sampai, kan skill kecil ya, Iya sampai sih. lu kayak lihat itu, wah ini apaan ya, ngapain lu tunjukin, menurut gua itu noise gitu. Jadi itu bukan kayak over interaktif ya, tapi malah jadi noise Jadi gitu. noise ya. Oke, berarti Ya. istilahnya noise. Kalau makanya ya maksudnya kalau main kayak Archero gitu ya, ya kan dia tipe yang beda lah ya, roguelike gitu ya. Cuma kan dia skill kan nambah terus tuh. Ya nggak mungkin kan dia di badannya semua ditempelin UI atau apa gitu, atau di HUD-nya ditambahin icon-icon skill gitu kan nggak guna gitu. Bahkan jumlah skill yang dia punya nggak, amount itu juga nggak perlu kan. Jadi kayak tiap mau nambahin UI kayak fungsinya tujuannya buat apa gitu ya. Itu kali ya. Kalau bisa seclean mungkin kayak jangan nambah-nambahin beban pikiran gitu loh konsepnya. Gue bilang friction tuh harus kecil mungkin.
Ya, siap. Oke. Terima Ini kasih. ada pertanyaan lagi nih, Nak. Ya. Oh, mantap dari Mas Dan ya. Semoga menjawab. Ini ada satu pertanyaan lagi, tapi sebenarnya udah habis. Dari lu masih oke nggak ya? Buat ngejawabin satu pertanyaan lagi nih. Nah, Eh, kalau masih ya. dibayar nggak Atau nih ada. Mas? Enggak, tapi masih aman. Oke, sip. Oke, sip. Nextnya tuh dari Vindi ini ada pertanyaan yang bagus juga nih. Ada guideline nggak ya buat satu game mobile? Biasanya dalam satu layar itu paling bagus ada maksimal ada berapa button? Karena keseringan masalahnya adalah banyak banget buttonnya sehingga jadi messy layarnya gitu, Wah, terlalu banyak informasi. iya ya, itu kayaknya challenge game mid gitu kali ya, yang udah fiturnya banyak banget ya itu. Intinya kita juga nggak terhindar lah dari itu ya. Gue cuma bisa bilang yang penting itu visual hierarki gitu. Kalian tahu nggak ya? Visual hierarki kayak gue bilang tadi. Kalian pas desain lihat satu page itu kayak tahu mana yang harusnya player kayak ada step tier-tiernya gitu loh. Gue pengen pas player masuk ke karakter select misalnya, gue pengen player tuh pertama kali lihat karakternya. Tujuannya player ke sini ngapain? Pindahin browsing karakter gitu. Jadi elemen yang kedua paling penting itu mungkin next atau previous. Setelah player browse itu player ngapain? Oh, dia mungkin mau lihat statusnya karakternya gitu. Jadi itu juga dan kalau untuk bandingin enakan langsung ya. Jadi yang kayak nge-tap player, nge-tap karakter langsung baru buka pop up, tutup lagi kan comparingnya comparing antara itunya susah kan player di sini mau milih-milih gitu. Kalau bisa side by side, tapi itu susah banget di mobile karena statusnya kecil. Ya, at least statusnya langsung kelihatan di sana. Nanti CTA-nya apa? CTA ini ya harus player mau nge-pick pilih gitu. Ini contoh simpel ya, karena kan di dalam maksudnya itu karakter select kan. Cuma kalau tips gue sebenarnya ya itu ya, ketika lu punya satu page, lu tahu tujuan kayak mikirin nih user flow player di sini apa. Jadi elemen yang penting itu yang kalian harus keep gitu. Ini buat kayak misalnya udah over nih, fitur nambah terus. Kalian bisa punya alasan lah ya, yang make sense buat kayak, oh ini jangan masuk sini. Dia mending dimasukin misalnya ya shortcut semua orang adalah hamburger button gitu, hamburger button kan. Masukin ke sana, berarti friction menuju ke fitur itu lebih dalam karena dia nggak gitu penting. Jadinya gitu, kalian harus bisa bagi-bagi mana yang primary, mana yang secondary, mana yang nggak tahu penting gitu. Itu sih, gimana pun ya maunya pasti dari kita banyak, tapi gimana pun player pas masuk sana punya satu tujuan biasanya gitu. Bukan yang kayak pengen B, dia kesana cuma mau satu hal. Nah, satu hal ini yang harus jelas. Sisanya ya di inilah di tone down gitu. Makanya gue bilang visual hierarchy itu. Menjawab nggak? Apa terlalu abstrak? Dari Vindi? Tadi mungkin kalau gue simpulkan dikit, lu harus ngerti visual hierarchy-nya, mana yang penting, mana yang primary, mana yang enggak primary kan. Terus masih oke kalau yang secondary-nya atau yang kurang priority itu friksi lebih gede kan ya, dengan harapan yang lebih primary friksi lebih kecil gitu kan ya tadi ya. Nah, ya itu orang ke sana goal utamanya apa? Yang harus friction-nya paling kecil. Kalau lu punya tambahan-tambahan, ya ini kadang bisa di-break sama sama monetize dimanapun kita mau menjual gitu. Jadi ya mungkin di sana yang tadinya harus paling pentingnya itu button select, bisa jadi banner lebih gede. Nah itu part nama juga jualan gitu loh. Ya itu bisa make sense lah ya, nggak masalah gitu. Jadi cuan paling penting gitu ya. Kalau soal itu ya udah, berarti itu paling tinggi ya. Oke, sip. Kayaknya kita udah selesai semua pertanyaannya. Jadi mungkin kita kasih applause dulu teman-teman ke Erna ya. Thank you buat waktunya, Nak. Thank you. Jadi sangat seru banget ya. Nanti mungkin kalau berkenan ada kalau berkenan bisa ngasih email, tapi itu tadi sebenarnya opsional ya. Itu tidak bagian dari
Gamesit ya, bahwa lu email Erna itu sebenarnya bukan bagian dari servisnya Gamesit ya. Jadi itu apa namanya, mungkin di luar ini sih. Oke, nggak boleh ya gue hilangin deh. Nggak, sebenarnya boleh. Kalau lo berkenan boleh-boleh aja, tapi itu bukannya kita nggak ngasih responsible itu ke speaker sih, karena kasihan kan. Nanti ini timnya 20 loh, ada tiap tim 3 orang, 60 orang kan, kan kasihan ya di email nomor orang ya. Oh Gitu, iya jadi juga ya. Ya udah deh. nggak apa. Oke, sip. Thank you buat Erna juga sama buat teman-teman. Ya mungkin silakan aku berikan ke Yusuf buat tutup sesinya. Oke, thank you buat Kak Erna untuk training sessionnya malam ini. Keren banget materinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kita terus